Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan kekuatan cinta dari batinnya terhadapmu itu luar biasa. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang batinnya begitu kuat mencintaimu. Seperti apa energinya? Seseorang yang batinnya begitu kuat mencintaimu. Teman-teman, ini mengindikasikan energi seseorang yang boleh dikatakan sangat bingung dengan apapun yang dirasakan di hatinya. Teman-teman, orang ini tidak bingung akan perasaannya kepada kamu ya. Tetapi saya menangkap gambaran seperti, energi di kartu ini hari ini seolah-olah memberikan saya gambaran ya. Seseorang yang mungkin takut di-reject oleh kamu atau mungkin beberapa yang lain dihadapkan kepada sebuah pilihan. Maka itu tidak berarti mereka tidak mencintai kamu. Mereka tidak bingung dengan perasaan mereka, tetapi ini lebih ke arah kedua energi tadi ya. Sama ada takut di-reject oleh kamu, takut untuk mengungkapkan kebenarannya, atau teman-teman seseorang ini dihadapkan kepada dua pilihan. Nah itu teman-teman kalian sesuaikan ya, energi mana satu yang lebih memanggil. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Kemunculan The World. Wow teman-teman, ini seperti menarik energi seseorang yang boleh dikatakan mungkin menjelaskan kartu tadi ya. Mengapa ada kondisi di mana untuk mengungkapkan sebuah kebenaran cinta itu agak sulit ya. Ini mungkin melibatkan seseorang yang keberadaannya jauh dari kamu. Orang yang banyak perbedaannya dengan kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa menafikannya. Yang diinginkannya itu adalah kamu. Tetapi teman-teman melihat ke arah kartu ini ya, saya merasakan kamu dan dia banyak perbedaan. Banyak perbedaan mungkin dari visi misi ya, sudut pandang, pemikiran dan sebagainya. Banyak perbedaan di antara kamu dan dia, dan bahkan beberapa di antara dia ini ya, apabila kartu ini berdampingan, menggambarkan seseorang yang mungkin merasakan ada kesedaran dari pihaknya sebenarnya, yang merasakan sebenarnya untuk memiliki kamu, itu bukan perkara yang mudah. Untuk memiliki kamu, itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Seperti seseorang yang terpaksa berdepan dengan banyak situasi agar bisa bersamamu. Nah teman-teman, ini ada sedikit indikasi juga ya. Mungkin beberapa di antara dia ini orang yang jauh dari kamu ya. Mungkin melibatkan long distance relationship atau orang dari negara luar. Okey teman-teman, kemunculan Justice. Tetapi apa yang diinginkan hatinya adalah untuk memiliki kamu. Teman-teman, jauh di dalam hatinya dia tahu kamu adalah orang yang dinanti-nantikan dan dia benar-benar ingin menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Nah ini kalian sesuaikan ya, apabila kartu Justice berdampingan dengan kartu The World, teman-teman kekuatan cinta dari batin seseorang terhadap kamu, ini mungkin juga melibatkan pasangan sah kamu sendiri. Jikalau kalian yang menonton, sudah ada pasangan sah ya, tetapi jikalau kalian masih single, teman-teman sosok ini benar-benar ingin memiliki kamu. Memberikan kamu sebuah status yang sah, dan dia begitu takut ya, kerana mungkin ada banyak perbedaan di antara kalian berdua. Seperti seseorang yang ingin membuatkan kamu terkesan, berusaha untuk membuatkan kamu terkesan, tetapi tidak menemukan caranya. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kemunculan Queen of Wands. Wow. Teman-teman, sosok ini benar-benar tertarik terhadap kamu ya. Dia merasakan kamu memiliki energi yang sangat seimbang. Kamu orangnya cantik, penampilan kamu sangat menarik. Jika kamu seorang pria, teman-teman, kamu mempunyai aura penarik luar biasa. Nah, begitu ya. Dia sangat tertarik kepada kamu dan merasakan keseimbangan energi denganmu. Teman-teman, maka ini menjelaskannya mengapa dari tadi kemunculan energi di mana seseorang ini benar-benar ingin memiliki kamu ya, menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Okey teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin ya seseorang yang seumuran atau orang ini orang yang lebih muda dari kamu. Teman-teman, tidak menutup kemungkinan juga ya. Beberapa di antara dia ini, saya tidak tahu teman-teman apakah dia ini orang yang sudah berpunya dan bahkan sudah memiliki seorang anak.
itu kamu sesuaikan. Teman-teman, dari segi penampilannya, saya menangkap orang ini sangat berhati-hati ya. Dari segi pendekatannya terhadap kamu, tidak akan bertindak sembarangan, sangat menghormati kamu, tutur bicara dan pergerakan yang sangat berhati-hati, dan terlihat ada kesungguhan. Kesungguhan yang seperti apa? Teman-teman, dalam diam, sosok ini benar-benar bersungguh-sungguh ingin memenangkan hati kamu. Ingin menunjukkan kamu ketulusan hatinya, kejujuran perasaannya. Begitu ya. Oke teman-teman, kita lihatkan under the deck di sini. Wow teman-teman, ada kebahagiaan luar biasa ya di saat kalian bertemu dan di saat kamu muncul di dalam hidupnya. Nah, ini sekali lagi ada gambar seorang anak di sini ya. Mungkin dia melihat kamu sebagai seorang janda atau duda, atau mungkin jikalau kamu sudah ada pasangan, kamu memiliki seorang anak di sini. Atau mungkin ini energi kebalikannya, kalian sesuaikan. Teman-teman, saya menangkap seseorang yang sebenarnya sangat terkejut ya. Terkejut sehingga mengarahkan hatinya untuk terbuka menerima kamu. Kebahagiaan luar biasa yang dirasakannya sewaktu bertemu dengan kamu. Saya menangkap daripada kartu ini teman-teman ya, seseorang ini memiliki harapan yang sangat positif, harapan yang sangat besar terhadap kamu. Dan dia tahu teman-teman kamu adalah orang yang paling tepat untuk dijadikan pasangannya. Nah, ini teman-teman, seseorang yang berzodiak Leo ya. Mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang berzodiak Leo, atau kamu yang menonton berzodiak Leo. Itu kalian sesuaikan ya. Oke teman-teman, kita lihatkan seperti apa energi batinnya ke kamu saat ini. Seperti apa energi batinnya ke kamu saat ini. Oke teman-teman, daripada energi The Sun tadi ya, ada sebahagian kecil daripada dia yang mungkin merasakan sangat yakin dan percaya yang kamu juga sangat mencintainya. Begitu ya, dia sangat confident yang kamu memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Oke teman-teman, kita lihatkan ya, seperti apa energi batinnya ke kamu saat ini. Wow teman-teman, di sini seperti ada dua energi yang berbeda ya. Satu daripada energi yang ingin saya jelaskan adalah energi seseorang yang sebenarnya masih lagi mencari sebuah celah, ingin mendapatkan sebuah kesempatan dan masih lagi mengejar kamu. Itu energi pertama. Dia sangat merasa beruntung untuk menghadirkan kamu ke dalam hidupnya. Pergerakan yang secara tiba-tiba darinya. Sesuatu yang boleh dikatakan, saya tak tahu teman-teman ya, jikalau kamu menantikan kedatangan seseorang, ini akan terjadi secara tidak terduga. Energi kedua teman-teman, ini seperti mungkin energi ini sudah dilepaskan. Seseorang yang memiliki kekuatan cinta dari batinnya terhadapmu, mungkin sempat melepaskan koneksi ini. Nah, mengapa dia melepaskan koneksi ini? Mungkin ini sesuatu yang sudah berlalu. Dan kalian di sini, salah satu pihak atau kedua-duanya sudah berumah tangga. Maka ini mungkin sempat menarik energi yang sudah berlalu. Maka teman-teman, jika ini menarik energi kedua ya, contohnya dia mungkin sudah berumah tangga, kamu juga sudah berumah tangga. Maka teman-teman, ini menjelaskan kartu yang pertama tadi. Masih memiliki rasa cinta, nah sudah pasti ya, masih memiliki rasa cinta. Kerana sosok ini memiliki kekuatan cinta dari batinnya terhadapmu, tetapi tidak bisa mengungkapkan kata-kata itu. Nah itu kerana teman-teman, ini sesuatu yang sudah berlalu. Maka kamu sesuaikan energi yang mana satu ya, yang pertama tadi atau energi yang kedua. Oke teman-teman, kita lihat dari pihak kamu pula ya, dan seperti apa energi batinmu ke dia saat ini. Seperti apa energi batinmu ke dia saat ini. Teman-teman, tidak kiralah ya sama ada kalian masih lagi menghubungi satu sama lain ataupun mungkin detik ini tidak lagi mengabari, tidak menghubungi seperti yang terlihat daripada kartu pertama dan kartu kedua ini. Mungkin ada yang sudah tidak berkomunikasi ya. Saya ingin beritahu kalian ya, jikalau di sini kalian tidak lagi menghubungi, tidak lagi berkomunikasi, tidak lagi mengabari, perasaan cintanya kepada kamu itu masih lagi berjalan. Itu tidak berarti dia melupakan kamu. Nah itu yang saya rasakan ya, dan saya rasa ini agak penting untuk dijelaskan. Oke teman-teman, seperti apa energi batinmu ke dia saat ini. Teman-teman, kamu menghindar. Kamu menghindar dan kelihatan jelas ya, mungkin sedang tidak berkomunikasi. Kamu tahu teman-teman, at any given time ya, sosok ini pasti akan kembali mencari kamu, akan kembali mendekatimu, dan kamu mempunyai keyakinan itu. Tetapi teman-teman, kerana berlandaskan keyakinan yang sama, membuatkan kamu membatasi diri. Kamu cenderung mengelak.
Kamu cenderung menjauhkan diri kerana kamu tahu sosok ini sangat mencintaimu. Nah, mungkin ada kondisi yang tidak mengizinkan, atau mungkin as simple as menurut kamu ya, kalian berdua mempunyai sudut pandang yang berbeza. Maka walaupun kamu tahu dia masih mencintaimu, teman-teman, kamu menjaga jarak dengannya. Maka ada yang membatasi diri, ada yang mengelak, ada yang masih menjaga jarak dengannya. Kemunculan kartu ini, teman-teman, menunjukkan dengan jelas ya, kalian sudah tidak berkomunikasi dan sedang membatasi diri. Okey, teman-teman, ini energi kamu ke dia ya. Kita lihatkan under the deck-nya, kemunculan Page of Wands. Wow, ini seperti gerakan dari seseorang ya, yang masih mencari cara untuk kembali menghubungi kamu atau untuk kembali mengabarimu. Teman-teman, jikalau kamu bertanyakan ke arah perasaannya ya, tidak kiralah sosok ini masih muda, sudah pun berumur ya, teman-teman, perasaan cintanya, kegairahannya kepada kamu ya, itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu mungkin kamu, tetapi dari segi perasaannya itu tidak pernah berubah. Dan bahkan orang ini ya selalu looking forward, mengharapkan sesuatu terjadi ke depannya untuk kalian di sini. Teman-teman, ada keinginan jikalau kondisi mengizinkan, dia ingin selalu mengabari kamu. Tetapi kalian sesuaikannya, mungkin ada kondisi di mana kondisi itu tidak mengizinkan, maka dia tidak bisa mengabari kamu. Nah, itu jikalau melibatkan sosok ini sudah berpunya atau sudah berumah tangga ya. Tetapi dari segi perasaan dan kegairahannya, teman-teman, ini tidak pernah berubah dan bahkan semakin bertumbuh. Orang yang masih lagi ya, amazingly mengharapkan kamu. Okey, teman-teman, kita lihatkan ya. Seperti apa ciri-ciri orangnya? Sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Kerana kartu yang berdiri tegak ini hanya membaca energinya secara kasar ya, maka kita lihatkan seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang tidak bisa membiarkan kamu pergi sampai kapanpun. Sosok yang tidak akan pernah melepaskan kamu. Kita lihatkan di sini ya, sama ada kamu tahu ataupun tidak. Divorcee. Teman-teman, ini seperti sewaktu kalian kali terakhir berkomunikasi ya, mungkin kamu tahu dia sudah berumah tangga, contohnya ya. Tetapi teman-teman, di saat dia sudah bercerai, mungkin kamu tidak tahu. Atau teman-teman, energi kedua, kamu memang berdiri dengan seorang janda atau seorang duda. Seseorang yang single parents, sama ada memiliki seorang anak atau tidak ya. Nah, ini teman-teman ada dua energi berbeda ya. Mungkin di saat kamu berkomunikasi dengannya, kali terakhir berkomunikasi, kamu tahu dia memang sudah bernikah. Tetapi entah apabila dia bercerai, berpisah dengan pasangannya, entah itu kamu tahu atau tidak ya. Maka kalian ambil energi yang sesuai ya. Energi kedua tadi, kamu memang sudah tahu dia ini single parents, seorang janda atau duda yang mungkin memiliki anak atau tidak ya. Okey teman-teman, educated. Teman-teman, orang ini mempunyai pendidikan yang sangat tinggi. Orang yang berpelajaran tinggi. Maka teman-teman, orang yang mungkin ya banyak menghabiskan waktu di dalam hidupnya belajar. Orang yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi ya. Orang yang sangat mengutamakan pendidikan dalam hidupnya. Okey teman-teman, di sini kemunculan connection yang menggambarkan, nah ini teman-teman, berbicara mengenai sebuah koneksi. Kekuatan cinta dari batinnya terhadapmu, itu luar biasa. Nah, terlihat luar biasa dari kartunya. Ini teman-teman entah api ataupun air ya. I mean, it depends on how you look at it, teman-teman ya. Api dan air. Tetapi energinya memang luar biasa. Maka sekali lagi memperlihatkan perbedaan di antara kalian berdua. Mempunyai dunia yang sangat berbeda. Nah, seperti kartu di atas ini ya. Tetapi koneksinya, wow, itu cukup menggila. Teman-teman, entah ini api dan air ataupun apapun yang, it depends on how you look at things, teman-teman ya. Nah, ini mungkin ya api dan air ya kerana warnanya. Teman-teman, despite the differences, sosok ini tidak kira lah ya berbeza dari segi apa sekalipun. Teman-teman, ketertarikannya kepada kamu itu memang luar biasa. Dia benar-benar tidak memandang ke arah perbedaan-perbedaan yang ada ya, tetapi sangat-sangat tertarik untuk memiliki kamu. Maka koneksi ini boleh dikatakan koneksi yang cukup menggila. Okey teman-teman, obstacle. Nah ini teman-teman, hubungan kalian dihadapkan ke jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Saya tidak tahu teman-teman apakah rintangan dan halangan yang mengganggu koneksi ini, tetapi tidak menemukan solusinya.
Teman-teman, saya tidak tahu ya, ada kalanya semudah kamu yang mereject itu sudah pun menjadi sebuah obstacle ya. Maka kamu sesuaikan rintangan dan halangan di hubungan ini itu seperti apa ya. Saya sempat merasakan seperti jikalau tidak menemukan jalan buntu ya, kerana kartu ini berdampingan dengan kartu connection. Ini lebih ke arah begini teman-teman. Salah satu sangat mencintai, contohnya dia sangat mencintai kamu. Tetapi cinta kamu terhadapnya tidaklah sekuat cintanya kepada kamu. Nah, maka jikalau menurut kamu ini kebalikan, terbalikkan sahaja. Tetapi saya sempat merasakan energi itu di sini ya. Salah satu pihak sangat mencintai, salah satu lagi masih lagi berpikir. Seperti menimbang-nimbang ya. Apakah ini sebuah hubungan yang kamu inginkan? Maka salah satu seperti mereject. Kamu sesuaikan siapa yang menerima dan siapa yang mereject di sini ya, sehingga menjadikan obstacle, sebuah rintangan dan halangan di hubungan ini. Ciri-ciri lain teman-teman, seseorang ini merasakan defeated, merasa dikalahkan ya, merasakan gagal kerana kamu tidak menerimanya. Nah ini teman-teman, seperti yang saya barusan tadi jelaskan ya, kerana kamu di sini menjaga jarak, membatasi diri. Maka teman-teman dia sempat merasakan apapun yang dilakukannya, kamu mereject energinya. Kamu mereject cintanya, atau kamu merasakan dia ini sosok yang mungkin tidak tepat untuk kamu ya. Maka teman-teman, walaupun kamu sudah merejectnya, dia sempat merasa gagal ya. Tetapi teman-teman kerana kekuatan cintanya hadir dari batinnya. Maka ini koneksi yang masih lagi berjalan ya. Okey teman-teman, romantik. Dia adalah seseorang yang sangat romantis. Orang yang suka memberikan kamu kejutan, sanggup melakukan apa sahaja. Mungkin membawa kamu ke kafe yang sangat cantik ya, candlelight dinner, untuk benar-benar memenangkan hatimu. Teman-teman, sosok ini orang yang sangat romantis, tulus dari segi perasaannya, tetapi masih gagal ya untuk memenangkan perasaan kamu. Nah ini kerana menurut saya seperti tadi ya, mungkin salah satu tidak memiliki perasaan itu. Jikalau dilihatkan kepada kartunya, kamu di sini yang lebih membatasi diri, lebih mengelak, lebih menjaga jarak. Sementara dia di sini mengejar dan mengejar lagi. Dan bahkan sempat merasa beruntung ya mengenali kamu. Teman-teman, uncompleted, unfinished business. Ini situasi di mana sesuatu yang belum kelar ya di antara kalian berdua. Teman-teman, ini seperti hubungan yang di setengah jalan tidak diselesaikan. Maka teman-teman ada cinta yang tidak kesampaian di sini. Membuatkan hatinya merasa seperti tidak puas kerana tidak bisa memiliki kamu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi menggunakan kartu yang sama. Mengapa batinnya begitu kuat mencintai kamu? Nah, kamu pasti ingin tahu ya, Kak, mengapa sosok ini mencintai saya sekuat ini dari batinnya? Maka kita lihatkan. Mengapa cinta dari batinnya begitu luar biasa? Mengapa dia sangat mencintai kamu sampailah detik ini? Teman-teman, saya melihat dari kartu ini ya, kerana kamu adalah bahagian daripada perencanaan masa depannya. Saya menangkap ini sesuatu yang sudah dia renungkan. Daripada kartu ini juga ya, ini seperti sedikit indikasi yang saya juga tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini ya. Jikalau kamu bertanya, Kak, mengapa dia sangat mencintai saya? Ini seperti ada sebuah kisah di balik kartu ini. Yang berarti, kalian berdua mungkin dipertemukan seawal dalam lingkungan 20 tahun, awal 30 tahun, tetapi kalian terpisah. Ada penundaannya, ada jarak yang memisahkan, kondisi jeda. Kalian memang pernah bertemu dalam lingkungan umur 20 ataupun awal 30 tahun, tetapi kemudiannya kalian lost contact ya. Tetapi kemudiannya kalian dipertemukan sekali lagi. Nah, ini membuatkan dia merasakan kamu ini memang jodohnya dia. Daripada kartu ini teman-teman, di saat momen jeda itu, di saat kalian lost contact, dia memang mencari kamu. Bertanya-tanyakan di merata tempat dan selalu melamunkan dan merenungkan kamu. Dan bahkan mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahawa suatu saat nanti kalian akan kembali dipertemukan, and that really happens.
Nah, teman-teman, it's a bit complicated ya dari kartu ini. Jikalau kalian dapat menangkap apa yang cuba saya jelaskan, maka beberapa di antara kalian yang menonton memang pernah bertemu satu ketika dahulu, tetapi sempat berpisah, lost contact, tetapi dipertemukan sekali lagi. Maka di pertemuan kali kedua itu membuatkan dia yakin kamu adalah takdir cintanya. Maka kartu The Wheel of Fortune hadir daripada sisinya ya. Teman-teman, ini yang menjelaskan apabila dipertemukan kali kedua, membuatkan dia yakin banget kamu adalah orangnya. Nah, ini menjelaskan ya, mengapa kekuatan cinta yang luar biasa hadir daripada batinnya. Apabila dipertemukan sekali lagi, menurutnya ini bukan kebetulan. Maka teman-teman, kamu sesuaikannya. Selain daripada itu teman-teman, kartu Seven of Pentacles berbicara mengenai kondisi keuangan. Mungkin beberapa di antara kalian di sini pernah membantunya dari segi keuangan. Maka membuatkan dia sangat menghargai kerana kamu benar-benar berada di sampingnya di saat dia susah. Nah, begitu ya. Itu energi kedua. Okey teman-teman, kemunculan Ten of Cups. Wow, ini teman-teman memang seseorang yang mempunyai emosi yang penuh ya. Kebahagiaan penuh yang dirasakannya di saat bertemu dengan kamu. Teman-teman, sejak dari awal lagi, memang ada keinginan dan nekat yang kuat. Seseorang yang sudah pun melamunkannya untuk menjadikan kamu pasangannya dan mempunyai anak-anak dengan kamu. Membina sebuah keluarga yang sangat bahagia. Teman-teman, dia memang memimpikannya untuk berkeluarga dengan kamu seperti gambar di kartu ini. Maka teman-teman, dia memang tidak mahu yang lainnya, hanya menginginkan kamu. Sekali lagi, kemunculan kartu ini tidak ada kebetulannya. Teman-teman, ini seperti menarik energi pasangan sah kamu sendiri ya. Jikalau kalian yang menonton sudah memiliki pasangan sah. Jikalau kamu yang menonton single, ambil energi tadi. Seseorang yang mencintai kamu dengan penuh dan merasakan kamu adalah sumber kebahagiaannya. Teman-teman, kemunculan Ten of Swords menggambarkan seseorang yang sudah menetapkan hatinya kepada kamu. Sebenarnya dia sudah tidak mahu mencari lagi. Kamu merupakan perhentian terakhirnya. Teman-teman, walaupun dia sempat merasa di-reject oleh kamu ya, gagal untuk mendapatkan kamu di sini, tetapi apa yang tidak kamu tahu, apa yang tidak kamu sedar, hatinya sudah bertakhta di kamu. Sudah pun seperti menjadi perhentian terakhir di kamu. Dia tidak ada keinginan untuk mencari yang lainnya. Teman-teman, cuaca di luar semakin mendung ya. Hari pun sudah pun hujan. Maka teman-teman, kalian cuba fokuskan ke arah suara saya ya. Kedengaran guruh ya. Okey teman-teman, di sini teman-teman, walaupun mungkin ada sebuah pengakhiran yang cukup menyakitkan di antara kamu dan dia. Pengakhiran secara tiba-tiba, berhenti mengabari, berhenti berkomunikasi secara tiba-tiba, energi rejection yang dia rasakan dari kamu, itu sedikit pun tidak mengubah atau merubah perasaannya kepadamu. Dan bahkan teman-teman, dia sudah pun menetapkan hatinya ke kamu. Tidak ingin mencari lagi, tidak mahu melihat ke kiri dan ke kanan, dia hanya mahukan kamu. Di sini teman-teman terlihat dari kartu ini ya, ada pengakhiran yang cukup menyakitkan di antara kamu dan dia. Pengakhiran yang tidak dia inginkan. Cara kamu merejectnya atau cara kamu meminggirkan dia dari hidup kamu, itu boleh dikatakan agak menyakitkan ya. Nah, ini mungkin tidak akan resonate bagi semua orang, beberapa sahaja ya. Maka teman-teman, jikalau memang terjadi kondisi seperti ini, nah ini teman-teman, apabila cinta itu tidak tersampaikan, membuatkan dia mulai menggilai kamu. Memang ada unfinished business di antara kalian berdua ya. Wow, hujan semakin kuat ya. Okey teman-teman, kemunculan di Empress. Kamu tahu teman-teman, segala sesuatu perihal kamu selalu diceritakan kepada orang tuanya. Sosok ini teman-teman, dia mungkin sangat rapat dengan ibunya ya. Maka di saat dia jatuh cinta dengan kamu, dari pagi sampailah malam, dia akan menceritakan perihal kamu kepada ibunya. Nah, ibunya juga turut mengetahui ya, dapat merasakan anaknya sangat mencintaimu. Dan dia merasakan kamu adalah wanita kedua ataupun pria kedua yang paling disayanginya selain daripada kedua orang tuanya. Begitu ya. Dan teman-teman, dia benar-benar ingin menjadikan kamu ratu dan raja di hatinya. Kerana menurut dia teman-teman, kamu tahu mengapa dia begitu kuat mencintai kamu dari batinnya. Menurut matanya teman-teman, kamu ini sangat cantik. Kamu ini sangat menarik. Kamu ini sangat tampan ya. Dan kamu menepati cita rasanya.
Dan dia sebenarnya teman-teman, walaupun mungkin kondisi komunikasi sudah pun berakhir di antara kalian, teman-teman, sosok ini masih lagi mencari kamu ya. Masih lagi menceritakan hal kamu kepada orang tuanya. Dan masih ada keinginan yang cukup kuat untuk terhubung dengan kamu sekali lagi ya. Teman-teman, saya dapat merasakan energinya yang masih lagi mencari kamu. Tetapi mungkin menemukan jalan buntu kerana kalian mungkin sempat lost kontak di sini. Okey teman-teman, mengapa dia begitu kuat mencintaimu dari batinnya? Teman-teman, kerana dia memang tidak mahu orang lain. Banyak tawaran yang datang di depan matanya. Tetapi teman-teman, energinya hanya terpaku kepada kamu. Dan bahkan setelah di-reject oleh kamu teman-teman, dia mereject segala-galanya. Segala tawaran yang diberikan itu ditolaknya. Orang ini teman-teman tidak mahu yang lain. Dia hanya mahukan kamu. Wow. Hujan memang semakin kuat di luar ya. Tetapi kerana cintanya hanya terpaku kepada kamu ya. Maka teman-teman, saya menangkap gambarannya, walaupun dia menerima tawaran baru ya, mungkin didekati ya oleh lawan jenis yang lain, tetapi dia tidak mengendahkannya. Yang diinginkan hatinya itu hanyalah kamu. Selagi tidak mendapatkan kamu, dia tidak akan menerima orang lain. Teman-teman, sehinggalah hari ini ya, energinya masih lagi seperti itu. Wow, sudah semakin gelap ya. Kita lihatkan satu kartu lagi. Mengapa sosok ini mencintai kamu sekuat ini dari batinnya? Teman-teman, kerana sosok ini seperti benar-benar tertarik banget dengan segala sesuatu tentang kamu ya. So intrigued, seperti ketarik banget dengan energi kamu dan seolah-olah tidak pernah bosan untuk mempelajari sesuatu tentang dirimu. Ada sesuatu tentang kamu yang membuatkan dia sangat tertarik ya. Ini mungkin melibatkan skill kamu, bakat-bakat kamu, penampilan kamu ya, yang membuatkan energi ini benar-benar menambat hatinya. Kamu senantiasa mewujudkan curiosity, mewujudkan rasa keingintahuan di dalam hatinya tentang kamu. Dia tidak pernah bosan dengan kamu. Put it that way ya. Dia tidak pernah bosan dengan kamu dan senantiasa terstimulasi dengan energimu. Maka membuatkan dia teman-teman tidak mahu kehilangan kamu di sini ya. Tetapi jikalau kamu yang memutuskan hubungan ini, maka teman-teman, sosok ini ya masih lagi mencari kamu, memantau sosmed kamu, atau mencari, ingin menjejaki keberadaan kamu. Kerana teman-teman, dia tidak pernah bosan untuk mempelajari ya sesuatu yang baru tentang dirimu. Nah, ini apatah lagi ya jikalau kalian di sini yang memutuskan dirinya. Okey teman-teman, under the deck di sini, nah ini memang jelas energi yang sudah dilepaskan ya. Saya menangkap seseorang yang mencintai kamu begitu kuat dari batinnya adalah energi yang sudah dilepaskan. Teman-teman, ini kalian sesuaikan. Apakah mungkin sebahagian yang lain ini menarik energi hubungan baru. Tetapi saya sempat merasakan beberapa yang lain ini energi yang sudah dilepaskan. Teman-teman, kamu mungkin berdilin dengan seseorang yang banyak traveling, merantau ke beberapa tempat, mungkin juga mengelilingi dunia ya, dan dia selalu mencari kamu. Itu yang saya rasakan. Teman-teman, walaupun dia tahu kondisinya agak beresiko ya, untuk kembali menghadirkan kamu ke dalam hidupnya, tetapi kerana kamu adalah sumber kebahagiaannya, maka dia benar-benar sanggup berdepan dengan resiko itu ya. Tetapi kemunculan full menggambarkan energi yang sudah dilepaskan atau menarik energi hubungan baru. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan hari ini muncul daripada zodiak yang lebih mendominasi ya, iaitu daripada zodiak Sagittarius, Capricorn, Libra, Aquarius dan juga zodiak Taurus. Itu lebih mendominasi, didampingi oleh zodiak Libra, Leo, Taurus, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Gemini, Pisces dan juga Taurus. Okey teman-teman, ada 2 atau 3 Taurus ya yang muncul di readingan hari ini, dan kita cuba lihatkan zodiak-zodiak yang tidak saya sebutkan tadi ya. Bagi kalian yang merasakan sesi ini tidak perlu, kalian skip saja. Begitu ya. Baik teman-teman, zodiak lain yang muncul di readingan hari ini adalah zodiak Leo, Sagittarius, Libra, Scorpio, Pisces, Taurus dan juga zodiak Capricorn. Okey teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya, mungkin banyak yang berulang ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Apa yang akan dia lakukan
dari segi tindakannya untuk menyatu denganmu. Apakah dia mungkin akan melakukan sesuatu untuk menyatu dengan kamu ya? Atau apakah tindakannya yang selanjutnya? Kita lihatkan ya. Kemunculan the moon. Wow, ini teman-teman ya, kondisi di mana orang ini selalu merindukan kamu, melamunkan kamu dan akan bertindak secara diam-diam. Okey teman-teman, banyak yang dipendam di dalam hatinya dan saya menangkap dengan kemunculan birds. Teman-teman semakin memikirkan kamu, semakin galau jadinya, semakin kesepian di hatinya. Saya menangkap gambaran seseorang yang sudah terlalu merindukannya untuk kembali berbicara atau mengabari kamu. Teman-teman ada keinginan kuat yang membahagiakan hatinya. Walaupun dapat mendengar suara kamu, mengabari kamu, tidak semestinya memiliki kamu ya, itu sudah cukup membahagiakan hatinya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini ya, apabila kartu The Birds berdampingan dengan kartu The Moon ya, dia sangat ingin berbicara dengan kamu. Tetapi ini mungkin perlu dilakukan sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam. Nah, ini kalian sesuaikan ya, mengapa dia bertindak seperti ini. Apakah mungkin dia tidak mahu ya, keluarganya tahu, orang tuanya tahu, atau mungkin ada pasangan sah di sini. Maka ada keinginan yang sangat kuat untuk kembali mengabari kamu, tetapi ada perasaan takut ya. Kemunculan kartu Mountain, teman-teman dia sedar ya, ada banyak kesulitan untuk mendekati kamu atau untuk kembali berkomunikasi dengan kamu. Penghalangnya adalah, nah ini teman-teman, penghalang yang macam-macam ya, mungkin kamu menjaga jarak ya, kamu mengelak, kamu membatasi diri, atau mungkin ada yang sudah lost kontak di sini. Maka teman-teman, untuk dia mendekati kamu, itu tidaklah semudah yang terlihat ya, seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi. Teman-teman, beberapa di antara dia memang mengalami kesulitan ya, kesulitan yang tidak mengizinkan untuk dia melakukan yang lebih. Beberapa yang lain teman-teman, jikalau dia benar-benar ingin bertindak, ini seperti tindakan yang akan dilakukan daripada seseorang yang keberadaannya sangat jauh dari kamu. Maka akan memakan waktu, masih lagi terlihat ada penundaan. Seperti itu ya, kalian sesuaikan energi yang mana satu. Okey teman-teman, under the deck di sini, stock. Saya menangkap gambaran seseorang yang ingin mewujudkan sebuah perubahan positif di dalam hubungan ini, tetapi teman-teman dia tahu, jikalau kamu tidak bekerja sama, itu tidak akan membantu. Nah, cinta tidak akan terjadi jikalau terpaksa bertepuk sebelah tangan. Maka teman-teman, saya menangkap ini seperti seolah-olah ya, pergerakan daripada satu pihak sahaja. Maka jikalau ini tidak ada kerjasama dari kamu, tidak ada kerjasama dari dia, maka teman-teman untuk mewujudkan sebuah hubungan, itu agak sulit ya. Maka saya menangkap seseorang yang merasakan ingin mewujudkan perubahan positif, tetapi tidak berdaya jikalau cinta ini bertepuk sebelah tangan. Teman-teman, beberapa di antara dia jikalau masih lagi lost kontak ya, saya menangkap dia mencari kamu di merata tempat. Dan sangat berharap suatu saat lagi, seperti takdir itu, mungkin akan dipertemukan kali ketiga. Nah, seperti itu ya. Saya menangkap seseorang yang ingin mewujudkan perubahan positif di hubungan ini. Tetapi teman-teman, ini tidak bisa dilakukan jikalau kamu tidak bekerja sama dalam hubungan ini. Okey teman-teman, kita lihatkan. Seseorang yang mencintai kamu sekuat ini dari batinnya dan mencintai kamu secara luar biasa. Apa pesan batin yang luar biasa yang ingin dia sampaikan kepadamu? I am in this comfortable position today because of you. Teman-teman, beberapa di antara dia ini masih lagi mengingati kamu, menghargai kehadiran kamu di dalam hidupnya, merasa sangat beruntung seperti kartu The Wheel of Fortune, kerana teman-teman dia tidak akan berada di posisi yang senyaman ini tanpa bantuan dari kamu. Maka it's like an acknowledgement ya, seseorang yang ingin kamu tahu bahawa dia mungkin tidak akan berada di posisi senyaman ini tanpa bantuan dari kamu. Nah, ini mungkin bantuan keuangan, dukungan yang kamu berikan sehingga dia berhasil seperti ini ya. Okey teman-teman, I should have fought for you. Menyesal banget di hatinya. Mengapa dia tidak memperjuangkan kamu dengan sepenuhnya? Teman-teman, walaupun dia mungkin sempat di-reject, kamu membatasi diri, ada penyesalan di hatinya bahawa sepatutnya dia memperjuangkan kamu mati-matian ya.
Ada penyesalan di mana dia merasakan mungkin jikalau dia memperjuangkan kamu mati-matian, pasti ada kesempatan untuk dirinya. Nah, ini kan dari tadi saya sempat menjelaskan dari awal ya. Jikalau ada celah, ada kesempatan, sosok ini masih ingin mengejar kamu. Okey teman-teman, I was stupid for hiding this feeling. Beberapa di antara dia merasakan, nah sekali lagi kartu ini ya. Beberapa di antara dia, jikalau kartu ini dikombinasikan, menggambarkan energi seseorang yang melewatkan sebuah kesempatan. Nah, so bagaimana dia melewatkan kesempatan itu? I was stupid for hiding this feeling. Kerana teman-teman, dia tidak berani menunjukkan perasaannya yang sebenarnya kepada kamu. Nah, ini orang yang memendam dan memendam dan memendam, akhirnya terlewatkan sebuah kesempatan. Nah, ini energi yang berbeda ya. Kalian ambil energi yang resonate sahaja. Okey teman-teman, kita lihatkan pesan daripada kekuatan cinta dari batinnya. I miss you badly. Nah, ini kan daripada segi tindakan, kemunculan kartu The Moon. Seseorang yang memang sudah terlalu merindukan kamu ya. Sering melamunkan kamu dan masih yakin dan percaya. Jauh di dalam hatinya, semesta pasti akan menemukan kalian untuk kali ketiga ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin beberapa di antara kalian pernah bertemu dan sempat terpisah ya. Okey teman-teman, I wouldn't have come this far without you. Nah, ini seperti kartu yang pertama tadi ya. Seseorang yang tidak akan berada di posisi yang nyaman tanpa bantuan kamu. Sama artinya, dia mungkin tidak akan berhasil untuk tiba ya sejauh ini tanpa bantuan dari kamu. Maka kerana ada dukungan daripada kamu, support yang kamu berikan, teman-teman, maka ini membuatkan dia seperti berhasil mencapai puncaknya. Seperti itu ya. Maka dia mungkin tidak akan berhasil untuk sampai ke puncaknya tanpa bantuan dari kamu. Okey teman-teman, ini seseorang yang menurut saya sangat menghargai segala bantuan, dukungan, masukan yang kamu berikan ya. Dan dia masih mengingati kamu in that way ya. Okey teman-teman, under the deck, you walk the talk. Kamu tahu teman-teman, orang ini sangat memuja kamu. Ini salah satu daripada alasannya mengapa ada kekuatan cinta luar biasa dari batinnya kepada kamu. Kerana kamu adalah orang yang bukan ngomong doang ya. Kamu orang yang apapun yang kamu bicarakan, itu akan kamu lakukan. Kamu bukan setakat ya talk big, showing off ya, tetapi kamu benar-benar akan melakukan apapun yang kamu katakan. Dan orang ini seperti menjadikan kamu sebagai panutan yang terbaik dalam hidupnya. Maka teman-teman, dia melihat sisi kemandirian kamu, keberanian kamu. You walk the talk, yang menggambarkan seseorang yang seperti Queen of Wands ini ya. Kamu benar-benar berupaya memanifestasikan apapun yang kamu inginkan dalam hidupmu. Nah, ini membuatkan dia sangat teruja. Teman-teman, ini juga merupakan kualitas yang kalian miliki yang membuatkan ataupun menciptakan kekuatan cinta yang begitu luar biasa dari batinnya terhadapmu. Begitu ya. Okey teman-teman, kita akan lihatkan ke arah huruf-huruf namanya. Teman-teman, hari ini saya tidak ada tanggal-tanggal ya untuk diberikan. Kita skip sesi itu kerana saya memang tidak ada tanggal ya untuk diberikan melalui bacaan hari ini. Teman-teman, jikalau intuisi saya ingin memberikan tanggal atau angka, saya akan berikan. Seperti itu ya. Tetapi hari ini memang tidak tergerak untuk memberikan angka ataupun tanggal ya. Kita lihatkan ke arah huruf-huruf namanya. Teman-teman, sekali lagi saya ingin menyingkir dari belakang ya, daripada kanan ini. Kita singkirkan ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf CK, BINZ, PRMJ, HETY, DSVA. Baiklah teman-teman, di sini kalian perhatikan ya. Sebentar tadi saya juga sempat menarik huruf ini ya, PR. Teman-teman, tidak ada kebetulannya, mungkin beberapa di antara dia ini sudah pun mendapatkan status penduduk tetap ya, permanent resident di negara ini. Kalian sesuaikan, memang tidak ada kebetulannya, dan saya juga merasakan mungkin ada beberapa initial di sini ya. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa hubungan kuat yang ia miliki denganmu tidak akan hilang begitu saja. Hubungan itu justru semakin kuat. Kerana semakin banyak waktu yang kalian habiskan terpisah, semakin dekat dan kuat energi keterikatannya terhadapmu. Kerana ini adalah bagian dari hukum tarik-menarik. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.